UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya beragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sembilan 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi UMKM Bicara. Sore hari ini pendengar mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai aroma gaharu Sriwijaya yang mendunia. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan berbagi mengenai UMKM Bicara di sore hari ini, aroma gaharu Sriwijaya yang mendunia, bersama Habib Budi Alim. Ini adalah pemilik UMKM Kemitraan Gaharu Sriwijaya. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Gimana, udah lama nongkrong di sini tadi? Lumayan. 1 jam ada? Nggak nyampe sih. Enggak nyampe ya. Ini memang suaranya serak apa lagi batuk? Ya udah 3 minggu ini kayak ya serak kayak gini. Tapi Jadi, sebelumnya enggak ya? Maaf ya pemirsa, jadi agak ini kehambat ya. itunya ya. Oke. Boleh kenalin dulu mungkin ya. Kan kita ini mengangkat tema UMKM aroma gaharu Sriwijaya ya. Nah, ini coba dijelaskan dulu kepada pendengar kita seperti apa nih. Gaharu ya. Nah, sebenarnya gaharu ini kalau dari zamannya Sriwijaya ini udah sangat terkenal. Kalau teman-teman pemirsa di rumah menilik dari sejarah atau histori gaharu, lihat di Google, di online ataupun di buku, itu kaitannya itu sangat erat dengan kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau sekarang Palembang itu identiknya dengan pempek, songket. Nah, dulu kerajaan Sriwijaya itu sebenarnya adalah salah satu penghasil ataupun kerajaan yang pengekspor gaharu terbesar di dunia, seperti itu. Berarti, jadi dari sejarahnya sebenarnya bumi Sriwijaya ini memang komoditi unggulannya dari dulu adalah gaharu. Oke. Tapi berarti gaharu itu adalah kayu kan? Iya. Jadi gaharu itu merupakan satu tumbuhan, jenisnya itu atau spesiesnya itu Acularia americansis yang ada di tumbuh di Sumatera Selatan ini. Namun dia ini termasuk dari komoditi kayak AHBK, hasil hutan bukan kayu, sama seperti halnya madu, kemudian juga sarang burung walet. Nah, dulu kan sejatinya sarang burung walet itu kita ngambilnya di gua-gua tuh. Gaharu juga ngambilnya di hutan-hutan, tapi sekarang ini mulai dibudidayakan seperti itu. Oh gitu. Berarti susah nggak dapatnya kalau di sini di wilayah kita ini? Alhamdulillah kalau untuk di kita ternyata dulu kan kita pernah survei dulu nih. Dari 2007 kita kenal cerita tentang gaharu, bahwasannya gaharu itu tumbuhan yang merupakan salah satunya kayu yang termahal di dunia nih. Jadi
1 kilonya bisa harga 60 sampai sampai ada yang sampai 2 miliar per Oke. kilonya. Tapi itu yang high grade, yang sangat langka sekali. Jadi waktu itu kita belajar ataupun ingin mengenal gimana sih pohon gaharu. Kita sampai pergi ke daerah Sarolangun waktu itu. Di sana ada apa namanya, ada dinas kehutanan. Jadi di dinas kehutanan itu kita belajar, oh ini nih pohon gaharu. Kemudian kita pulang, tepatnya di Betung Banyu Asin. Nah sekarang juga kita sudah memproduksi minyak atsiri gaharu, kemudian juga kita ada cip-cip gaharu, kemudian kita juga produksi dupa gaharu. Nah dari situlah mulai kita apa namanya, dari 2007 itu kita mengembangkan, kemudian kita mulai menanam gaharu. Nanamnya di Sampailah sini, di sekarang. Palembang ini. Nanamnya di sini di Palembang, dan Di mana? banyak juga teman-teman kelompok tani kita yang sudah menanam itu di daerah Betung Banyu Asin, di Sembawa, di Prabu Muli, Oh, banyak dan ya. sekitarnya ya. Sumsel. Berarti usaha gaharu Sriwijaya ini sejak 2007 atau Kita 2007 itu baru observasi? baru observasi, kemudian habis itu saya sambil kuliah sambil nekunin tuh, karena kemarin juga dari mengenal gaharu itu ternyata memang apa namanya, prospeknya bagus. Jadi kita tanam di sela-sela pohon karet. Ya. Jadi karena udah nanam nih, jadi ayah kan punya lumayan ada banyak kebun ya. Jadi beliau juga nanam gaharu. Jadi otomatis saya kalau misalkan nggak kita dalemin, ini nanti yang kita tanam nanti jadi apa gitu kan. Jadi kuliah waktu itu saya masuk 2008, semester 5 saya mulai pasar-pasarin gaharu, dan di semester 5 itu saya 2010 itu mulai ngirim-ngirim gaharu ke Singapura kayak gitu. Oh, berarti udah ekspor ya? Ya ekspor, tapi skalanya masih kecil-kecilan. Oh. Jadi gaharu ini kenapa ekspor? Karena memang digunainnya memang luar negeri. Iya. Kita yang punya apa namanya komoditinya malah jarang. kita gunain di sini. Apa yang menyebabkan kita tuh jarang? Apa karena kita kurang literasi? Apa gimana sih menurut kamu, Bib? Mungkin karena juga salah satunya mungkin kita belum mengenali secara utuh tentang manfaat ataupun kegunaan gaharu ini. Kemudian juga mungkin juga termasuk juga mungkin budaya sama tradisi kita mungkin jauh dari penggunaan gaharu. Tapi kalau misalkan di Timur Tengah, kemudian di bagian Asia, orang Jepang itu biasanya digunain buat dupa seperti itu, buat pengharum ruangan, aromaterapi dan sebagainya. Juga di Eropa juga salah satu apa namanya jadi bahan parfum yang yang eksklusif seperti itu. Nah, kita pernah didatangin dari teman formatur parfum itu di 2017 itu beliau dari Amerika. Jadi waktu itu beliau sempetin datang ke tempat kita, kemudian beliau pesan blue oat oil. Nah, blue oat oil itu minyak biru, itu salah satunya kita pertama kali tuh yang bisa produksi di Banyu Asin di Betung. Oh. Jadi tapi blue oil itu bentuknya apa? Atsiri kah? Apa? Atsiri ya. Dan itu waktu itu kita jualnya. Kalau misalkan teman-teman, sorry disclaimer ya. Kalau teman-teman mungkin kurang familiar dengan atsiri, esensial. Iya, esensial. Jadi ada yang bilang atsiri itu minyak serai, bukan. Atsiri itu minyak pure esensial. Iya, esensial. Jadi dia tok garu aja gitu ya, Beb? Iya. Oh. Jadi kita ekstraksi dari pohonnya itu, kemudian coba dilihatkan, Beb. Kita giling nih seperti ini nih. Ini kan warna biru nih. Ini kemarin. Oh iya, itu biru, kirain itunya, Beb. Apa? Covernya ternyata emang minyaknya. Memang minyaknya biru. Kenapa dia biru? Karena dia ada mengandung azulen. Azulen itu salah satu zat kimia herbal yang membentuk warna biru di suatu zat gitu. Iya. Itu manfaatnya apa, Bib? Kalau ini kemarin yang orang dari Amerika itu dia pesen yang blue oat oil ini buat salah satu produk parfumnya. Waktu itu dia pesen 50. Jadi kayak apa bibitnya gitu. Iya, bibit parfum untuk campuran dia. Dia pesen 50 tolak kayak gini, ini 12 mili. Itu kita dealnya di $300. $300 per berarti 12 mili. Harganya sekitar $1 sekarang berapa sih? 13.000, 9.000? Sekarang sekitar 16.000 ya. Berarti sekitar sekarang 4,5 jutaan. 15 milinya.
per 12 mili. Per 12 milinya. Iya. Oke. Bayangin teman-teman itu salah satu potensi yang ada di Sumatera Selatan loh, yang sejatinya sekarang belum banyak orang tahu. Ya, berarti kamu rutin mengirimkan barang-barang ini. Kalau untuk Apa ekspor sesuai dengan pesanan aja? sesuai dengan pesanan, kemudian Terakhir kapan kirim, Bib? Minggu lalu kita kirim Masya Allah. Kemana? ke Singapura. Singapura. Kita ada Berarti loyal memang customer di udah Singapura. ada rekanan gitu ya, Iya. Bib ya. Oke. Kita ada beberapa negara, kita pernah kirim ke Romania, ke Jerman, ke Amerika, Perancis, ke Eropa, kemudian Timur Tengah dan Iya. Asia. Seperti Baunya itu. kayak Banyak gimana sih, Bib? Aku boleh Oh, boleh, cobain? boleh. Coba aku Ini cobain yang- baunya yang- ya, aromanya ya. yang- Oke, nah sambil aku Blue oil. cobain ya blue oil ya. Dibuka. Oh ya, sangat kayu sekali ya. Ya, aromanya memang Wood-wood kekayuan. gitu ya. Iya. Kalau teman-teman apa namanya lihat merek-merek parfum yang ada bacaan oud Iya, ataupun oud. yang woody, Woody, itu biasanya bahannya itu dari kalau nggak gaharu itu kayunya kayu cendana seperti Oh, itu. cuma dua aja itu ya. dua Oh iya, ya saya pernah gunain parfum yang dia woody gitu ya, wood gitu. Oh, berarti dia dari cendana kalau enggak dari gaharu. dari gaharu. Oke. Nah, selain apa oil biru itu tadi, jadi di layar tuh ada apa aja, Bib? Ini ada kita buat juga tasbih, kemudian gelang-gelang itu, kemudian ada juga kita buat ini kita apa namanya untuk inovasi ke depan kita gimana caranya nggak hanya produk setengah jadi, kita jadiin parfum juga. Mana Ada tuh parfumnya? ini parfum sholatnya, Oh, kemudian oke. ini juga parfum untuk spray buat kita pakai sehari-hari, Heeh. seperti itu. Kemudian ini chipnya yang biasa dibakar di Arab-Arab. Iya, Kemudian- yang di wadah itu ya. Iya yang di wadah biasanya apa namanya buat Ruangannya. suka pengharum ruangan Iya. Arab gitu kan. Kok kamu nggak bawa sih, Bib, untuk ruangan kita gitu kan? Tadi sebenarnya mikir sih Itu kan sunnah bawa. ya kabarnya. Iya biar ini kalau misalkan pengajian itu kan Heeh. biasanya di apa namanya dibakar. Dibakar, ya. Kenapa? Karena aroma gaharu ini Iya. bisa membangkitkan apa namanya bisa masuk ke gelombang alfa kita. Oh. Jadi untuk agar supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah, berzikir dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan chipnya itu dibakar tuh aromanya jadi apa? Aromanya sama seperti aroma hampir kayak kemenyan ya, tapi lebih eksklusif dari itu. Oh, Kayak gitu. Tapi nggak bukan kemenyan tok kayak gitu, tapi dia ada aroma kekayaan manisnya, ada aroma juga aroma vanilanya dan Biasanya sebagainya. kalau chip dibakar tuh ada campurannya nggak apa Enggak, chip doang? dia kalau misalkan ada dua sih produknya, ada yang sanai, biasanya itu yang campuran udah buatan, tapi kalau kita khusus yang alami. Oh. Kalau yang kayak gini biasanya kita jual per kilonya 3.000 US. Oh. Kita biasa kirim antara 2 bulan sekali ke Uni Emirat, ke Dubai. Oh ya. Justru mereka ngambil dari sini ya? Ya, malah di Timur Tengah tuh nggak ada garu, tapi Tapi produksi parfumnya produksi parfum kemudian konsumsi untuk gaharu yang paling besar di dunia di Timur Tengah. iya iya. Karena iya. apa? Karena mereka kan dekat dengan keagamaan ya. Iya iya. Jadi salah satunya adalah secara histori Islamnya, gaharu ini merupakan tumbuhan yang dibawa Nabi Adam dari surga ke bumi. Oke. Seperti itu. Kemudian Dan juga mungkin di sana non alkohol iya, gitu ya. non-alkohol. Kemudian dikenal juga gaharu ini adalah aroma wewangian dari surga. Karena apa? Karena dalam suatu kisah di hadis Bukhari itu ketika Ramadan. Nah, ini kita kan mau deket-deket nih Ramadan nih. Iya. Jadi Allah tuh bukakan pintu surga seluas-luasnya. Kemudian para malaikat itu mengelilingi surga sambil membawa aroma kayu gaharu. Jadi maka dikenal kayu gaharu ini the skin from the heaven. Aroma dari surga seperti itu. Oke. Coba deh di spill deh selain oil biru itu tadi, jadi ada Terus apa lagi itu parfum ya? di depan itu yang dua itu apa? Oh, Oh, ini. itu dupa ya. Ini ada dupa, tapi dupanya ini Aku kira tadi milih di Bib. Oh, di lidi ngakak. ya. Jadi dupa lidi ini tanpa bambu ya. Ini Makan khusus yang aja ya. dupa khusus buat aromaterapi nih. Oh. Ini biasanya kita jual ke Singapura per kilonya di harga 15 jutaan. Jadi Oh, iya, iya. dupa yang high class yang buat teman-teman orang Cina itu biasanya mereka kan
pulang dari kerja stres segala macam. Jadi mereka mau tidur, mereka bakar dupa ini buat meningkatkan kualitas tidur mereka seperti Iya, itu. iya. Aromanya sama aja kayak Iya, sama kayak yang chip dibakar iya, tadi chip ya. dibakar karena memang bahannya memang dari chip tanpa campuran gitu. Nah, itu kan dupa aromaterapi berarti ya. Nah, dia ngerendamnya pakai apa? Direndam nggak? Enggak ya? Enggak direndam langsung. Oh, langsung aja ya. Dibakar Langsung dibakar aja gitu. Sampai habis berarti. sampai habis. Oh, Biasanya kalau ini 30 menit lebih lah, 35 menit oh. kalau dupanya. Oke. Berarti itu tadi parfum, dupa, sama minyak biru ya, sama minyak atsiri. Iya. Oke, itu produk-produk yang udah diolah dari Kemitraan Garuh Sriwijaya. Kemitraan Garuh Sriwijaya ini. Store-nya di mana, Bib? Apa? Store-nya di mana? Store-nya kalau kita apa ya? Kita ada tempat produksi. Kalau untuk apa namanya? Store-nya kita gabung dengan Galeri Wong Kito di apa namanya di Bukit. Oh ya, Iya. isi Galeri Wong Kito. Ya, di situ juga nanti kita ada apa namanya cikal bakal itu baru aroma natur. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngeracik parfum sendiri itu nanti bisa di situ belajar parfum, kemudian scan terapi juga, gimana aroma-aroma yang mau ningkatin daya ingat, kemudian aroma buat ketenangan dan sebagainya itu nanti bisa belajar sama kita, bisa ke galerinya Wong Kito, seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalkan gaharu, tapi kalau gaharu ini ada juga nggak sih yang masyarakat lokal ini yang pesen gitu, Bib? Ada sih, ada ya? teman-teman yang biasa dia apa namanya, yang rindu-rindu dengan nuansa-nuansa Mekah. Dia Kemudian pesannya. iya yang suka-suka aroma-aroma Arabik biasanya pesen untuk parfum-parfumnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pemesanan tuh online ya, Bisa online. bisa langsung ke Galeri Wong Kito itu bisa ke tadi Galeri Wong ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Nah, saya mau bacain dulu pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp-nya kita. Ini di 0821 7927 9090. Ada dari 0853 7324. Sekian tidak disebutkan namanya. Saya mau tanya Kak, apa sih latar belakang Kakak itu mendirikan usaha ini di tengah gempuran banyaknya orang-orang malah mendirikan coffee shop? Oke. Silakan dijawab. Pertanyaan bagus sekali, nanti kamu dapat dupa ya. Jadi sama kayak kita apa ya? Dulu kita apa namanya buat bentuk usaha kita ini. Jadi kita punya misi dulu. Sama kayak seseorang mau bangun masjid itu kan. Itu ditanya. Kalau kita nanya sama tukangnya, Pak, Bapak bangun apa? Saya bangun masjid. Tapi kalau kita tanya sama ketua yayasan ataupun pengurus masjidnya, Bapak bangun apa? Kami bangun peradaban. Jadi sesuai dengan misi kita. Kalau misalkan kita punya visi untuk menjalankan sesuatu, kita gimana gaharu ini jadi komoditi tambahan nih buat para petani nantinya yang ada di Sumatera Selatan maupun yang ada di Indonesia, buat kita kembangkan, kemudian kita bisa tanam di apa namanya, di sela-sela pohon karet, pohon sawit gitu kan. Kan sekarang yang terkenal di kita nih kalau nggak kebun karet ataupun kebun sawit. Dan sekarang kita punya terobosan gimana kebun sawit dan kebun gaharu kita itu ditanamin gaharu di tengah-tengahnya, nanti bisa untuk tambahan apa namanya pemasukan untuk para petani yang punya kebun karet dan kebun sawit tuh. Gitu. Jadi gitu. Nah, berarti kan kalau 2017 tadi ya survei ya, maksudnya observasi 2007. 2007. Iya. Nah, sudah dijadikan usaha, benar-benar usaha ini di tahun berapanya? Kalau mulai kirim-kirim biasa itu 2000 apa namanya 2010 kita produksi itu alhamdulillah kemarin kita dapat dukungan dari dinas Koperindak Banyu Asin, Disperindak Provinsi Sumatera Selatan, kita juga binaan dari Bank Indonesia, kemudian Bank Sumsel Babel, dan masih banyak lagi yang bekerja sama untuk membina kita. Alhamdulillah sampai sekarang kita jadi seperti ini. Nah waktu itu di 2016 kita dapat bantuan alat suling dari dinas. Jadi waktu pas dapat bantuan alat suling itu mulailah kita diriin nama Kemitraan Garuh Sriwijaya. Kemudian 2024 kemarin kita
bangun jadi salah satu perusahaan PT. Mm-mm. Kemudian juga kita sekarang sudah ngurus izin untuk lingkungan hidupnya untuk industri, dan alhamdulillah sekarang kita sudah jadi PT Kemitraan Garuda Sriwijaya. Oke, berarti dari tahun fixnya itu dari tahun berapa? Kalau mulai itunya dari tahun 2016. 2016 ya. Lama juga ya. Oke. Perjalanannya lumayan. Udah melalang buana begitu ya. Oke, baiklah. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari 0812 731 sekian-sekian. Nah, kalau misalkan mau tanya ini ini keunikan atau ciri khas produk Gaharu yang ditawarkan dibandingkan produk lain itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, silakan. Kalau kita gimana caranya untuk yang pertama sih kualitasnya ya. Jangan sampai ada campuran segala macam dan memang pure. Kemudian kita juga memiliki beberapa treatment pengolahan dari bahan bakunya seperti itu. Kemudian dari gimana proses penyulingannya biar aroma dan kualitasnya terjaga seperti itu. Tahan lama, kemudian juga sesuai dengan apa yang diinginkan sama customer. Jadi Gaharu ini beda daerah, dia akan beda aroma, kemudian beda treatment penggunaannya bahannya ketika mau disuling, itu nanti juga beda aromanya juga yang keluar. Oh, berarti Jadi, dari bajaknya customer Habib itu beda-beda juga permintaannya ya? Iya, ada yang kemarin ada teman yang dari Rusia, dia minta di di treatment dulu nih pakai air kelapa. Oh. Jadi kita fermentasi dulu, kemudian baru kita suling. Nanti aromanya nanti akan beda. Dia ada aroma coconutnya, kekayuannya, aroma das debunya gitu kan. Kalau misalkan orang parfumer, dia akan sangat suka dengan bahan yang identik untuk dia sendiri gitu. Yang parfumer lain nggak ada gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka untuk yang cari-cari yang eksklusif seperti itu, kita cari inovasi tersendiri untuk mereka seperti itu. Oh, tapi kebanyakan customer ini memang dia base-nya produsen parfum gitu. Iya. Oh. Kalau untuk yang untuk yang teman-teman yang biasa beli minyak atsiri Gaharu, yang essential oilnya itu, kita rata-rata sebagian besarnya parfumer yang ada di luar negeri juga sih. Kemudian juga kita juga ke Timur Tengah itu yang orang-orang yang memang yang sudah ngerti ya, udah ini tentang Gaharu, minyak Gaharu. Kalau kita nyiumnya kan Mbak tadi, wih ini kadang kalau mau dikasih aja kita nggak mau. Mau kok, aku mau. Ya nggak apa-apa, nanti aku milih ya Bib. Wah langsung gitu ya. Pasti aduh aneh nih, bau apa ini kan, kalau kita yang belum tahu ya. Tapi kalau udah tahu, aku suka soalnya harganya kayak gitu. Karena ada brand-brand tertentu juga kan yang dia emang menonjolkan parfum itu bau kayunya ya. Nah, gitu. Nanti kita ngobrol di belakang lagi ya. Nanti jadi dagang parfum kita ya. Well, nah ini mau nanya lagi. Oke, Kak, ketersediaan bahan baku terhadap harga dan juga kontinuitas produksinya gimana? Aman ya Bip ya, karena nanam ya? Iya, alhamdulillah udah punya kebun sendiri ya nggak sih? Kita nggak bergantung dari Gaharu yang liar. Kita juga nanam, kemudian juga ngebina teman-teman kelompok tani seperti itu. Jadi Gaharu ini kan dia pohon yang tidak semua pohon itu memiliki kadar resin Gaharunya. Jadi dia harus ada perlakuan dulu tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah ataupun di kebunnya ada pohon Gaharu, gitu kan, yang tahu pohon Gaharu, biasanya kalau untuk nama daerah pohon karas, mengkaras, pohon kahas kayak gitu, yang kulitnya biasa buat tali gitu. Nah, daunnya mirip daun beringin. Nah, itu nggak seluruh pohon Gaharu itu punya resin Gaharunya yang bisa kita ambil. Jadi harus ada perlakuan dulu. Kalau misalkan untuk secara alami biasanya dia dilubangi semut, dilubangi ulet, kumbang dan sebagainya. Nanti baru ada keluar resin Gaharunya, kemudian ada aroma Gaharunya yang punya nilai jualnya. Nah, sejatinya kalau yang untuk budidaya itu biasanya itu kita
kita kasih inokulan, kita suntik, kita poles dan sebagainya, seperti itu. Oh, oke. Dan teman-teman di kelompok tani kita udah banyak kok. Kalau kita juga nggak hanya di Sumsel, kita juga ngambil dari Lampung, dari Bengkulu untuk teman-teman yang nanam gaharu seperti itu. Oh, jadi nggak cuma di wilayah Banyu Asin aja gitu ya. Oke. Nah, mana dari customer Habib itu mana yang paling banyak permintaannya, dari negara mana? Kalau kita sih, kalau untuk satu loyal customer-nya ada di Singapura. Oke. Kalau teman di Singapura, Muslim dia, Bib? dia Chinese. Oh. Dan dia juga kemarin Koko ya. dia juga kemarin beli salah satu pohon tuh yang ada di Langkat. Dia beli satu pohon itu 50 juta buat icon untuk masyarakat Banyu Asin biar tahu tentang pohon gaharu. Dia yang beli. Dia yang Jadi beli. itu punya dia. Dia yang beli, punya dia. Nama perusahaan dia Agarwood World Gallery yang ada di Singapura. Dia khusus beli itu buat orang Banyu Asin. Kami kemarin buat peresmian, kita buat acara waktu itu sampai dihadiri sama Bapak PJ Bupati Bapak Ahmad Fatoni waktu itu. Oke. Ya, nanti kalau teman-teman mau lihat pohon gaharu besar yang ada di Banyu Asin bisa datang ke pembibitan PT Gotama. Nah, di situ ada pohon gaharu besar yang kita buat monumen. Kemudian untuk teman-teman biar tahu pohon gaharu seperti itu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita break dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih di UMKM Bicara. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Laper nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak. UMKM, beneran enak gak? Bersih gak? Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya beragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka.
kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan kreativitasnya. Pendengar masih di UMKM Bicara ya. Ini karena kayak saya terhipnotis ya dengan bau gaharu ini. Dari tadi sebelum ngomong udah belibet terus ya. Dan nggak tahu kenapa memang kayaknya tenang banget ya sore ini ya. Mungkin karena ada gaharu ini ya, bisa jadi. Kan suggesnya gitu kan tadi kan. Kalau minyak atsiri apa kayak wangian kayak gini tuh emang wanginya tuh masuk banget ke jiwa dan raga. Wah, jiwa dan raga. Kita lanjut lagi ya. Ini tim horenya banyak banget ternyata Mas Habib ini ya. Kak Habib banyak banget tim horenya. Nggak tahu aja nih pemirsa ya. Dia bawa tim lalalai di pojok sana. Oke, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita masih seputar minyak gaharu ya. Jadi bukan minyaknya, maksudnya minyaknya itu lebih ke apa yang dihasilkan oleh kayu gaharu ini tadi, lebih ke aroma gaharu Sriwijaya mendunia. Ya emang jelas sih ya. Kenapa mendunia? Karena dia udah banyak sekali mengekspor produk ini ya. Tapi kalau kita berbicara soal standar operasionalnya gitu ya, SOP-nya sendiri kalau misalkan memproduksi proses produksi aroma gaharu ini gimana? Kalau untuk standarnya itu kan biasanya kita dari petani ya. Ada apa namanya? Ada gimana quality control gitu kan. Ada kisinya. Iya. Kisinya juga dari petani. Iya, dari petani. Jadi bukan dari kita ya, Bib ya? Jadi apa namanya dari petani. Jadi petani-petani yang apa namanya yang menghasilkan dari pohon-pohon yang panen gaharu itu harus kita lihat apa namanya grade-nya. Jadi harus di grading dulu. Yang mana yang apa namanya yang nanti masuk untuk chip dan masuk untuk dupa, kemudian yang mana nanti buat apa namanya minyak atsirinya seperti itu. Oh, berarti apa masing-masing produk ini juga nggak selalu ada gaharu yang cocok di tempat. Iya, harus ada tempatnya yang cocok ya, kualitasnya ya. Jadi nggak semua gaharu ya yang satu gaharu tuh bisa menghasilkan beberapa grade gitu. Oke. Nah, jadi kalau berarti kan dia udah diversifikasi lah ya. Ada parfum, ada minyak esensialnya, ada dupa, terus ada chipnya juga. Orang kita beli juga nggak chipnya nih, Bib? Kalau chip kadang-kadang ada juga yang beli sih. Untuk apa? Untuk bakar-bakar itu tadi ya? Biasanya yang mereka yang udah apa namanya kangen dengan apa namanya bau-bau Arab, bau-bau Mekah gitu kan. Bau-bau umroh belum sampean lagi gitu kan ya, beli chip dulu lah ya. Atau teman-teman di rumah yang mau apa namanya cium aroma surga, bolehlah nanti cium gaharu. Oh, Masya Allah. Jadi belum itunya, jadi kebayang nih bau surga kayak apa gitu kan. Tapi Bib,
kalau produk kita ini berarti memang targetnya tuh luar. Iya. Oh. Jadi memang apa namanya? Memang pasarnya tuh memang 80% ada di luar. Iya, berarti Abi gak perlu repot-repot dong ya untuk mengajak teman-teman yang di sini, maksudnya gitu ya. Produk gue juga luar sasarannya enggak? Apa namanya ya itu tadi salah satunya kenapa nggak buka apa namanya warung kafe aja. Iya, Kak? iya, iya. Karena kita di sini apa namanya Gaharu gitu kan. Kita pertama kali yang apa namanya jadi pionir. Juga kita juga nggak ada saingan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita maunya buka apa namanya kopi shop segala macam, banyak tuh kayak saingannya dari Starbucks sampai Tomorrow Coffee dan sebagainya kan. Tapi kalau tahu jangan-jangan udah ada nih coffee shop kan. Cuman nggak dipublish aja. tapi kalau misalkan untuk Gaharu untuk yang apa namanya, memang suka yang unik-unik sih dari awal gitu kan. Iya. Ya gimana nantinya kalau kita misalkan jadi yang pertama, kemudian juga kita juga pegang marketnya, jadi juga kita yang apa namanya yang bisa ngebina, kita yang duluan, kita yang apa namanya lebih tahu gimana caranya untuk ngontrol pasar dan segala macamnya seperti itu. Tapi Habib ini generasi pertama dari sebelumnya. Apa sebelumnya Kalau memang ada keluarga yang usaha ini gitu? Enggak, kalau kita kemarin kita yang pertama sih. Kalau untuk di Sumsel alhamdulillah untuk yang produksi Gaharu mie acinnya kita juga yang pertama. Oh, iya. Oke. Sejak mulai kapan nih udah dilirik sama binaan-binaan itu? Yang membina ya. Ya. Dulu kan saya waktu pas kuliah nih. Waktu pas kuliah kan rajin ikut workshop. Aktif di organisasi. Belajar gimana cara datang apa namanya bikin proposal segala macam gitu kan. Dulu saya aktif di apa namanya kegiatan mahasiswa kayak BEM. Saya juga waktu itu pernah sempat jadi ketua lembaga dakwah kampus. Oh iya, anak Rohis ya. Anak Rohis kampus gitu. Iya. Suka-suka demo juga, tapi tapi demo yang nggak kayak sekarang. Gitu kan. Dulu waktu pas saya belajar lah bikin gimana cara biar dapat bantuan dari dinas. Saya bikin proposal. Kemudian waktu itu ada program yang untuk mahasiswa wirausaha gitu kan. Jadi saya masukin itu ke Dinas Perindustrian Provinsi. Pertama kali itu Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian Provinsi, kemudian juga kita juga ada juga ke Dinas Koperindak Banyu Asin. Dan alhamdulillah didukung waktu itu, tembus proposalnya kita dapat alat suling Gaharunya. Dan itulah cikal bakal kita jadi sampai seperti ini. Akhirnya memproduksi ini ya. Nah, yang pertama kali diproduksi sebenarnya apa? Awalnya kita jual-jual chip-chip kayak gini dulu. Saya datang beli ke teman-teman yang apa namanya hunter-hunter pemburu Gaharu, petani Gaharu gitu kan. Saya beli, kemudian saya jual lagi ke Singapura, ke Arab, seperti itu. Kamu berarti survei dulu pertama kali? Jadi apa namanya? Marketnya bagus nih ke Singapura, ke mana gitu. Dulu main eBay, main Alibaba gitu kan. Dulu Alibaba apa namanya ya? Gold membernya. Itu masih ratusan ribu. Sekarang udah 30 jutaan lebih. Wow. Jadi amazing ya. masih Alibaba tuh belum sepopuler sekarang, tapi udah sangat worth it banget untuk kita cari customer luar negeri itu kan, eBay, Amazon dan sebagainya. Kayak gitu. Makanya ketika proposal di approve juga nggak susah-susah juga untuk mempresentasikannya karena kamu udah menguasai lah ya seperti itu. Berarti sekarang udah berapa banyak yang kamu ini kan juga membuka lapangan pekerjaan ya gitu ya. Berapa banyak? Kalau untuk yang tenaga kerja ya. Tenaga kerja untuk yang ada di tempat produksi itu kurang lebih ada 3. Kemudian untuk yang khusus di apa namanya perkebunannya itu ada sekitar bisa sampai seluruhnya 15 orang tuh. Kemudian yang buat nyacahin segala macam kita juga rekrut ibu-ibu rumah tangga yang untuk nyacahin kayunya biar jadi chips ini ya. Biar bantu suami juga buat tambah-tambahan belanja gitu kan.
Minimal dia check out juga keranjang kuning nggak susah ya, karena kalau ada penghasilan sendiri nggak mesti nunggu Ya, suami ya, bisa bisa kan beli gitu kan. skincare sendiri. Nah tapi Bib, kalau misalkan bentuk dupa ini memang ada cetakannya apa gimana sih? Iya, Ya kan memang- kita memang kan ada. orang awam ya. Iya. Oh memang ada cetakannya, Ada jadi kayak cetakannya. gitu bentuknya ya. Oke, chipnya itu enggak ya, ngacak aja dipotongnya gitu. Iya, kalau chipnya ya berdasarkan dari bentukan alam kayak Iya gitu. emang kayak gitu ya. Memang kayak gitu. Jadi dia harus dipahat, di carving. Oh, Jadi kayak apa dijemur namanya, juga. dijemur biar kering gitu kan. Oh gitu. Nah berarti yang dipakai ini kalau misalkan gaharunya kayunya ini udah bentukan kering gitu ya. Kalau misalkan yang belum kering apa segala macam, bisa nggak sih diolah menjadi sesuatu? eh Kalau untuk yang kayu putihnya Iya tuh ya. sebenarnya bisa tuh, tapi apa namanya, kemarin kita juga kulitnya bisa buat, tapi kita belum ada industrinya ya. Kalau untuk kita lihat potensi dari kulitnya, daunnya bisa buat teh, Oh. kemudian kulitnya itu bisa buat serat kain, bisa buat benang sebenarnya. Kemudian kayu-kayunya juga bisa kita apa namanya manfaatin buat, selain dari kayu bakar juga buat apa namanya dupa-dupa yang apa namanya yang orang-orang buat orang sembahyang gitu kan. Itu biasanya dari kayu-kayu putihnya juga bisa dibikin itu. Kemudian bahan black sanai tadi dibentuk-bentuk kemudian jadi gaharu buatan. Iya. Itu bisa sebenarnya. Oh bisa ya, ternyata bisa juga Jadi ya. seluruh pohonnya itu dari bagi-bagiannya, walaupun dia nggak ada apa namanya gubal gaharunya, Iya. mesin gaharunya, itu masih bisa dimanfaatin. Kalau limbahnya Bib, Limbahnya juga kita manfaat buat bukhur. apa itu? Bukhur tuh yang juga apa namanya yang apa namanya yang parfum buat bakaran orang-orang Arab juga itu, Oh yang ya. bentuknya serbuk. Iya ya. Nah itu biasanya kita buat bukhur. Jadi itu kita campur parfum lagi, pewangi lagi nanti buat apa namanya bukhur. Juga buat dupa juga sih yang limbah-limbahnya tuh. Jadi sama sekali nggak ada yang kebuang gitu. Oke. Jadi setelah kamu menjalani bisnis ini, tantangan terbesar apa yang memang kayaknya bukan dibilang mengancam juga ya, kayak memang ini harus dihadapi nih untuk keberlangsungan usaha dalam ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Iya, kalau kita ini kan kita bicaranya global ya karena pasarnya sudah luar negeri. Pasarnya udah luar negeri. Dan saya melihat tuh yang paling ini teknologi dari teman-teman yang ada di negara lain itu lebih maju daripada yang ada di kita sekarang, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat yang ada di China, di Thailand, sebenarnya Indonesia ini termasuk yang agak ketinggalan untuk apa namanya, untuk pengembangan si garunya ini. Kalau misalkan di apa namanya, kalau di luar negeri atau di Cina itu pohon itu bisa mungkin 10% bisa jadi grade apa namanya 50% bisa jadi grade A. Kalau di kita paling cuma 10% seperti itu. Jadi apa namanya ya, nanti banyak produk-produk banjir dari negara lain. Jadi apa namanya gaharu yang kita hasilkan di sini itu akan kalah bersaing karena di sana semakin banyak, harganya juga akan semakin murah kan. Iya iya. Jadi orang tuh enak beli gaharu yang dari China, yang dari Thailand gitu kan karena lebih murah daripada gaharu yang ada di Indonesia. Berarti mumpung sekarang belum banyak, jadi sekarang inilah ya harus sekarang benar-benar ini. apa kayak pinter-pinternya kita untuk produksi terus, jual Produksi, terus, jual sambil terus. nabung terus gitu ya Bib ya. Sembari kita gimana caranya ngikut tuh, gimana cara kita apa namanya mengadopsi teknologi-teknologi itu biar kita nggak kalah saing sama negara-negara yang penghasil gaharu juga seperti itu. Tapi kamu masih butuh ini nggak sih kayak peran media digital gitu? Karena kan kamu memang udah ada marketnya gitu. Karena kita apa ya, kita jualnya langsung ke apa namanya customer luar negeri yang juga biasanya kita B2B, business to business. Iya. Jadi kita agak lumayan minim ya untuk memanfaatin kayak iklan Iya, dan iya. sebagainya gitu. Oke. Kecuali memang mungkin nanti kita akan ngeluarin kedepannya kan kita akan inovasi gimana nih kita nggak hanya Di luar ya. ya di luar tapi kita juga memproduksi hasil apa namanya parfumnya Iya, segala iya. macam nanti kita buat
skincare-nya yang dari Gaharu segala macam. Nah, mungkin nanti ke depannya kita juga butuh untuk apa namanya kayak iklan-iklan segala macam, media-media itu juga kita akan masifkan seperti itu. Oke. Tapi sekarang lagi kita kembangin dan kita lagi mau ngurus apa namanya izin PRT-nya karena dia parfum kan masuknya kosmetik, jadi agak lebih ribet seperti itu. Tadi ngomongin skincare ya, berarti manfaatnya apa nih kalau misalkan minyak atsirinya itu tadi? Kita punya produk namanya Hydrosol Gaharu. Itu hampir sama kayak Hydrosol Mawar. Dia bisa menghaluskan kulit, menghilangkan apa namanya bekas-bekas luka, bekas jerawat. Jadi tinggal disemprot-semprot gitu di muka, di wajah untuk pelembab dan itu juga buat apa namanya perawatan kulit. Seperti itu. Oke, baik. Nah, biasanya kalau minyak atsirinya itu untuk apa? Yang minyak atsirinya itu biasanya kita ekspor buat apa namanya teman-teman yang formulator parfum tadi. Oke, tadi. Iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, rencana ke depan apa nih, Bib? Salah satunya itu tadi, gimana caranya sekarang kita buat produk jadinya, yang awalnya kita cuman ekspor produk setengah jadi gitu kan. Sekarang kita mau gimana ke depan kita belajar tentang gimana cara membuat berbagai macam parfum dari Gaharu yang nantinya untuk bisa kita pasarkan di dalam negeri seperti itu. Oke, nah terakhir apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga ke siapapun yang mungkin juga ada rekomendasi kepada sama-sama pegiat UMKM yang lain ya dalam mengembangkan produk-produk yang berbasis sumber daya alam, silakan. Oke, buat teman-teman sekalian yang bingung nih mau usaha apa, kemudian yang biasanya hobi berkebun, yang udah nanam karet ataupun sawit di kebunnya, itu bisa deh coba nanti kita kerjasama, kita tanam Gaharu di sela-sela karet dan kebun sawitnya seperti itu. Jadi buat nanti teman-teman buat tambahan hasil, nanti buat asumsinya nanti kalau misalkan si Gaharu ini buat investasinya seperti itu. Jadi kalau nanti mau ngeremajain kebun karetnya ataupun kebun sawitnya bisa panen Gaharu, udah selesai nih tabungan untuk buka baru lagi lahan yang kalian tanam seperti itu. Kemudian teman-teman yang mau nanti coba-coba aroma Gaharu bisa nanti hubungi kita di kalau workshopnya ada di Galeri Wong Kito, kemudian nanti juga di Instagramnya ada Oud Oil bisa di situ. Kemudian yang mau juga belajar gimana cara ngeracik parfum, kemudian belajar tentang skin terapi segala macam bisa datang ke workshop kita di Bukit nanti. Oke, baiklah. Semoga sukses selalu ya dan mudah-mudahan banyak juga nih yang ternyata tertarik menanam Gaharu, apalagi yang petani-petani lokal yang selama ini ya kayak katanya si Habib tadi ya ada sawit segala macamnya kan mungkin nggak kepikiran sampai ke situ ya di tengah-tengahnya. Berapa lama sih kalau misalnya nanam Gaharu itu? Nanam Gaharu itu bisa mulai dari 6 tahun. Kemudian 2 tahun treatment, sekitar 8 tahun sampai 9 tahun kita panen. Oke, baik ya. Baik, nah terima kasih ya Habib ya sudah sharing bersama RRI Pro 1 Palembang dan sukses selalu. Mudah-mudahan makin luas ya jaringannya ya. Oke, baiklah dan bermanfaat untuk orang banyak. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian dialog yang telah kita lakukan bersama pegiat UMKM Aroma Gaharu Sriwijaya yang mendunia. Jadi dari hasil, mungkin dari obrolan kita ini tadi, ini bisa memberikan potensi yang sangat besar juga untuk kita memahami dan juga untuk yang lainnya juga dalam mengembangkan produk yang berbasis kearifan lokal, serta kita juga bisa ikut berkontribusi nih terhadap perekonomian masyarakat sekitar ya. Mudah-mudahan semua pegiat UMKM dan khususnya UMKM Aroma Gaharu ini juga dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba.